tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata, stop dulu ya. Sementara baca ini, tolong saudara bisa bayangkan. Baru asik dibaca ayat 17. Baca rame-rame. 2, 3. Stop dulu. Bisa saudara bayangkan? Bisa bayangkan? Tubuh. Tapi semuanya terdiri dari apa? Semua mata. Nah, kalau semua mata, ini apa nih? Kalau semua mata, semua satu tubuh mata, apa namanya? Monster. Tentu banyak, jangan-jangan di sini juga ada banyak penggemar film horor atau film setan-setan. Terus ayat yang sama kalimat berikutnya berkata, andai kata semua tubuh adalah, nah bayangkanlah, gagah. Kenapa orang bilang saudara cantik, saudara ganteng, dan lain sebagainya? Ada lagi sekarang istilah baru yang sudah lama cukup populer. Laki-laki dibilang manis. Aduh, saya risih dengar. Bukan ganteng, manis. Aduh, kok bisa ada laki-laki manis? Ya, oke. Jadi, saudara bisa renungkan, ini kalau Tuhan Yesus mengajar, firman Tuhan mengajar kita sangat sederhana, gampang sekali dimengerti. Jadi berbahagialah kita karena kita bukan semua mata. Aduh, balendir kalau mau mata. Dan semua telinga, DP loban di tengah. Mbak Kore. Hah? Tidak ada orang yang mendekati saudara, apalagi ada yang datang masuk minta, tidak ada. Nah, tapi coba lihat kiri kanan. Kalau sendiri kan tidak bisa lihat. Coba lihat di kiri kanan saudara tetangga. Gagah kan? Hebat kan? Kenapa? Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, perhatikan ayat 18. Ya. 2, 3. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat kepada tubuh. Luar biasa. Sehingga dia punya bentuk seperti apa yang ada pada saudara. Kaki ada di bawah, tangan, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita ganti dengan kaki di sini dan sebelah lagi tangan di sini? Bagaimana? Ada yang mau berpasangan seperti dengan yang di atas itu? Semua cepat-cepat berdoa, dijauhkan Tuhan kiranya. Dijauhkan Tuhan kiranya. Nah, saudara, berarti kan kita tidak mau. Baik. Bagaimana kalau kita robah?
Ada yang mau? Tidak ada yang mau kan? Pasti tidak ada yang mau. Terus yang mana yang saudara mau? Ya, seperti apa adanya kita. Tuhan ciptakan serupa dan segambar. Perhatikan apa yang kita baca. Semua sudah ditaruh oleh Tuhan sesuai pada tempatnya masing-masing. Tangan ada pada tempatnya, kaki ada pada tempatnya. Oke, sekarang kita baca lanjut dulu. Berikut. Ayat 27 langsung. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 27. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus, sekaligus kamu masing-masing, berarti tiap-tiap orang adalah anggotanya. Nah, perhatikan sekarang. Jadi dikatakan kalau kamu semua, ya kita gambarlah ini. Ini gereja kan? Kita semua ada di sini. Ini semua berarti semua yang ada di dalam. Tetapi kemudian Tuhan berkata, tiap-tiap orang ini dikatakan adalah anggota. Sedangkan kamu semua bicara secara keseluruhan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Semua saudara ini, kamu semua adalah tubuh Kristus. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Orang masing-masing kamu yang ada di dalamnya sebagai tubuh Kristus, masing-masing adalah anggota tubuh. Siapa jadi kaki, siapa jadi tangan, siapa jadi mata, siapa jadi telinga, anggota tubuh. Kita sudah ingat tadi kan? Dan anggota tubuh melekat pada tubuh. Melekat, oke. Melekat. Jadi berarti dia harus melekat pada tubuh. Kalau dia tidak melekat pada tubuh, maka apa yang kita ketahui berarti dia adalah hanya sekedar anggota. Ya. Tangan saya melekat. Karena dia melekat dan berfungsi. Kalau dia tidak melekat, kalau dia melekat tapi tidak berfungsi, berarti apa? Kalau tadi monster, sekarang cacat. Karena tidak berfungsi. Makanya dikatakan ada di dalam bahasa asuransi ada cacat tetap, ada cacat tidak tetap, cuma sebentar. Jadi kalau dia tidak berfungsi, berarti cacat. Baru kan kita dengar ada berita orang ditabrak sampai harus putus kaki dan lain sebagainya, cacat kan?
masih melekat, tapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi kasarnya apa? Tidak berguna, tapi dia melengket terus. Bagaimana kalau kita usulkan orang yang tidak berfungsi tangannya, daripada susah-susah dibawa-bawa, potong jo. Dan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Oh, dia mau marah. Jadi saudara sama. Kalau saudara sudah jadi orang percaya, sudah lahir baru, sudah berada pada tubuh Kristus dalam sebuah gereja lokal, tidak boleh tidak berfungsi. Tidak boleh. Nanti kita akan bisa memahami sebentar kenapa kita harus berfungsi. Tidak boleh tidak berfungsi. Berfungsi sesuai fungsinya. Bukan kaki mengambil alih itu peranan daripada tangan. Tidak bisa. Kaki tetap untuk berdiri dan untuk berjalan. Tidak ada orang yang berjalan dengan tangan. Ada sementara dia akrobat. Tapi tiap hari di rumah dia tidak berjalan dengan tangan. Dan tidak mungkin kaki mengambil alih itu pekerjaan tangan. Sudah, daripada lama-lama itu Mbak Ojo itu Mbak Pau, mari kita Ojo. Tidak mungkin, tidak bisa. Tidak ada orang bikin itu dengan kaki, tidak ada. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menetapkan demikian, kita pun memahami bahwa tidak boleh kita sebagai jemaat Tuhan cuma bikin panas bangku, bro. Tak boleh. Harus berfungsi. Untung bangkunya dari kain Oscar. Kalau kalau dia dari plastik berdiri panas. Hah? Tidak boleh. Kita tidak bisa hanya masuk gereja, puji Tuhan, haleluya, berdoa selesai pulang. Lupa satu, memberi persembahan. Balik ulan dia. Nggak bisa. Harus berfungsi. Fungsi ini bukan tekanan. Tapi berfungsi ini sesuai apa yang bisa kita lakukan, yang Tuhan sudah karuniakan pada kita. Nggak bisa. Remaja, kaum muda, kaum wanita, kaum bapak, nggak bisa kita hanya melekat. Coba saudara kaum muda, kaum muda berarti masih muda kan? Bagaimana kalau masih muda sudah? Tidak mungkin kalau dia sudah condong, umurnya sudah baru masih tidak. Nah ini masih segar, masih muda, tetapi tidak berfungsi. Tidak bisa saudara. Melekat pada tubuh saudara ada di gereja ini, saudara jadi anggota jemaat, sudah benar. Harus berada pada sebuah gereja lokal. Tetapi mana fungsi saudara? Ini untuk mereka yang belum melayani. Kenapa? Dari sekian ratus jemaat, baru 180-an orang yang melayani. Jadi pelayan Tuhan. Nah bisa. 600 jemaat, 600 melayani Tuhan. Terus saudara berkata, kalau 600 jemaat, 600 pelayan Tuhan, semua melayani, jadi siapa yang dilayani? Seperti ayat tadi, saling melayani seorang dengan yang lain. Jadi apa yang kita mau buat? Mau berfungsi, apa yang kita mau buat? Dan pelayanan itu sangat bersifat pribadi kita dengan Tuhan. Tidak boleh baku tunggu nanti kalau ya ini, yuk kita ikut. Mana daftar kan? Yuk. Oh iya sudah. Ambilkan formulir ya, kita juga. Nggak bisa saudara. Kita masing-masing. Masih ingat Kolose 3 ayat 23? Apa isinya ayat 24? Daripadanya, dari Tuhanlah kita akan memperoleh apa yang Dia sudah sediakan bagi kita dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini penting bagi kita. Kemudian
dengan kita berfungsi, berarti kita lagi hidup. Makanya seringkali kalau orang yang yang stroke kemudian ini dibilang apa? Ada bahasa kasar. Bagaimana keadaannya itu opa? Oh kalau kasihan, somati sablah. Coba tidak enak kan? Ada istilah somati sablah. Sebelah mana? Nah, dalam arti kata, oma bagaimana? Oh, oma juga. Opa sebelah kanan, oma sebelah kiri. Komplit. Kurang baku kele sebelah. Ya. Nah, dalam arti kata, bukan cuma tidak berfungsi, berarti kita tidak hidup. Kenapa orang istilahkan mati sebelah, tangan atau kaki? Berarti memang tidak hidup. Tidak bisa, saudara. Jadi kita jangan menunggu, oh nanti kalau saya ada waktu saya melayani. Nah, waktu kita tidak tahu. Kita juga hidup tidak tahu berapa lama waktunya. Oh nanti saya kalau sudah ada kesempatan. Oh nanti kalau saya sudah diberkati Tuhan. Tuhan, kita semua ada karunia minimal 1 talenta. Tidak ada yang tidak diberikan. Ini. Nah, perhatikan bagian ini. Perhatikan yang bagian poin ini. Dari mana kita mulai melayani? Saya tidak bahas lagi berfungsi. Biar Roh Kudus yang teruskan kepada saudara yang belum melayani. Untuk supaya Tuhan menjamah hati saudara untuk melakukan itu. Di gereja ini kita sudah diajarkan apa itu pelayanan. Berkhotbah seperti yang saya lakukan ini bukan pelayanan. Mimpi pujian bukan pelayanan. Choir singers bukan pelayanan. Main musik bukan pelayanan. Terima tamu bukan pelayanan. Angkat persembahan suci bukan pelayanan. Angkat kolekte bukan pelayanan. Itu hanya jenis-jenis pelayanan. Pelayanan adalah pengabdian hidup dengan segenap milik. Olehnya, setiap orang yang akan berada pada jenis-jenis pelayanan ini, atau setiap orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berada pada jenis-jenis pelayanan ini, harus lebih dulu melayani Tuhan. Ayat tadi berkata, layanilah Tuhan. Tadi ayat tidak berkata, jadilah pengkhotbah. Tidak. Ayat tadi tidak berkata, jadilah choir, WL, singers, dan lain sebagainya. Tidak. Layanilah Tuhan. Jenis-jenis pelayanan ini sering disebut dengan istilah tempo dulu, pekerjaan Tuhan. Jenis-jenis pekerjaan Tuhan. Tetapi yang firman Allah suruh kita layani adalah Tuhan. Yaitu pribadinya Tuhan. Kita harus belajar melayani dengan mulai belajar melayani pribadinya Tuhan. Dengan kita punya pengalaman melayani pribadinya Tuhan, barulah kita bisa kokoh, kuat, tegar, teguh, dan setia di dalam jenis-jenis pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Melayani pribadinya Tuhan berbeda dengan melayani pekerjaannya Tuhan. Banyak orang terlibat di dalam melayani pekerjaannya Tuhan,
tidak tahan lama. Kalau dia tahan, tetap juga banyak pengeluhan dan banyak hal yang merasa terbebani atau dibebani karena dia belum terbiasa, belum punya pengalaman pribadi melayani pribadinya Tuhan. Kalau kita hanya melayani pekerjaannya Tuhan tanpa berdasarkan pengalaman pribadi melayani pribadinya Tuhan, satu saat kita bisa jenuh, satu saat kita bisa tersinggung, satu saat kita tidak tahan, dan banyak faktor-faktor lain. Karena kita belum pernah bergaul secara intim dengan pribadinya Tuhan. Olehnya, ketika kita melayani pribadinya Tuhan, itu akan tercipta suatu keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Saudara kenal hatinya Tuhan, pikirannya, kehendaknya, tuntunannya, perintahnya, sehingga sekalipun apapun yang saudara hadapi yang begitu rupa, saudara tahu saudara melayani pribadinya Tuhan. Ini hanya jenis-jenis pelayanan. Dan jenis-jenis pelayanan itu berinteraksi dengan sesama pelayan Tuhan yang namanya manusia, yang bisa mengecewakan, bisa menyakitkan, bisa membuat kita jadi emosi. Tetapi kalau kita mengenal pribadinya Tuhan melalui keintiman kita dengan Dia, apapun situasi kondisi dalam pelayanan, kita tidak akan pantang menyerah. Karena kita tahu apa yang kita perbuat, kita lakukan untuk Tuhan. Terus bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Tempo dulu dari sejak saya masih kecil, atau dari sejak saya mengenal Kristus, selalu diidentikan keintiman dengan Tuhan itu banyak berdoa, banyak puasa, sering berbahasa roh, sehingga terjadi keintiman. Tetapi kemudian kita melihat, seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak sekali orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak menampakkan aplikasi hidupnya hari-hari bahwa dia memiliki keintiman. Karena lamanya bakurun di kamar doa, dan begitu dia keluar dari kamar doa, amin, tidak seperti kualitas hidupnya di kamar doa dan dalam kehidupan nyata hari-hari. Apakah berdoa itu anjuran yang salah? Tidak. Memang itu salah satu. Cuma dulu selalu dianggap itu satu-satunya. Salah satu membangun keintiman dengan Tuhan di alam roh adalah doa puasa, doa pribadi, doa semalam suntuk. Artinya kesendirian kita dengan Tuhan bersaat teduh, berpuasa, dan secara pribadi berbahasa roh. Tapi itu di alam roh. Karena tidak mungkin kita, misalnya kita kerja di satu pabrik yang memakai alat-alat berat, kemudian kita tutup mata berdoa sambil gergaji mesin kita, kasih pasang. Tak hilang, tak loncat ke sana itu jadi. Tidak mungkin kan? Kita berdoa, ada saatnya selesai. Kita berpuasa, ada saatnya buka puasa. Malahan kadang-kalanya belum buka puasa, dia sudah tanya-tanya menu. Ada kolak. Nah saudara, sekarang ada pertanyaan yang menolong kita menemukan jalan keluar. Apa yang mendasari seseorang bisa membangun keintiman?
Tidak berat ini pertanyaan. Hal yang real, tidak usah terlalu susah mau pakai ayat dulu. Apa yang mendasari saudara bisa intim dengan seseorang ataupun satu rumah tangga bisa intim suami istri itu, apa yang mendasari? Apa? Cinta. Waduh, luar biasa. Benar, amin. Tidak ada faktor lain yang bisa membuat manusia atau seseorang ataupun orang membangun keintiman selain cinta. Ada juga keintiman didasarkan doi. Tapi begitu dia bangkrut, begitu dia habis DP dompet, goodbye. Dia hanya titip pesan, kalau sobat isi telepon, Dia tidak bilang telepon, dia pakai kode sekarang, ayo. Dia so tahu, telepon. Jadi tidak ada faktor lain. Keintiman hanya dapat terbangun atas dasar cinta. Itu di alam nyata. Keintiman kita dengan Tuhan di alam nyata hanya didasari atas cinta. Keintiman kita dengan Tuhan di alam roh juga karena kita mengasihi dan cinta kepadanya. Kita sering ingin ketemu, ingin ngobrol, ingin berdua-duaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah sudah pernah ada saudara yang punya pengalaman jatuh cinta kepada Tuhan. Aduh, kalau mau kalau saya istilahkan lagi, dan saudara bilang bamaki. Luar biasa. Lebih gila daripada orang yang tak gila-gila. Makanya orang-orang seperti ini sering dimaki. Angkat naik kasur, pindah di gereja, tidur di gereja. Saking intim, tidak bisa kalau tidak aku dapat. Tapi kalau orang itu tidak punya kasih kepada Tuhan seluntur, pula manggoro langsung. Dia tak bangun dari apa? Saking kerasnya dia manggoro dia kasih bangun pada dia. Pernah saudara mengalami itu? Tiba-tiba tak bangun. Bunyi apa tadi? Oh, kita manggoro. Ini sok kelewatan, ini sok terlalu sadap tidur. Pasti pernah berapa kali saudara tiba-tiba tak bangun sendiri, ada dengar suara. Saudara tengok keliling, tidak ada. Oh, rupanya kita manggoro. Nah, terus apa tindakan nyata di alam nyata yang berdasarkan cinta kepada Tuhan di dalam membangun keintiman? 1 Yohanes pasal 5. Ya. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 4. Ayat 3. Minggu lalu ayat 4. Ini ayat 3. Sudah? Baca. 2, 3. Oh, baca kuat-kuat. Orang yang mengasihi itu kan kencang. Ya, 2, 3. Kenapa tidak berat? Sebab didasarkan, ya, kalau rohani kalau bilang kasih, didasarkan cinta. Sehingga muncullah itu lagu semua karena damai, sangat puitis. Coba tanya, itu anak-anak remaja yang lagi tak gila-gila. Ya.
dengan orang tua yang bernostalgia. Bukankah semua ringan? Semua ringan. Kendati belum ada kendaraan, belum ada apa-apa. Impus-impus berapa kali ganti angkot, dia tidak pusing, berkorban. Kendati jalan kaki pergi kuliah. Semua jadi ringan. Bukan cuma yang jadi ringan, justru bukan cuma hal-hal biasa, perintah. Semua firman Allah yang bersifat perintah, secara manusia itu berat. Perintah. Sama di dunia nyata juga, di dunia nyata dimanapun saudara berada, entah komandan, entah atasan, ketika dia berbicara dan isinya adalah perintah, tidak ada yang sadap. Bagaimana Pak Polisi? Tidak ada yang sadap kalau namanya perintah. Dan jawabannya cuma satu, siap, laksanakan. Laksanakan. Sekalipun saya begitu balik kanan, aduh, ini bagaimana ini? Bos lagi suruh begini-begini. Tidak ada perintah yang secara lahiriah manusia, secara lahiriah itu enak, tidak ada. Tapi kalau cuma nasihat, masuk sini, dia keluar sini, dia pergi lagi di lubang-lubang sebelah tetangga yang duduk, dia juga dengar. Terus baku bisik, bagaimana? Udah juga, dengar saja. Terus kasih keluar di sebelah. Bayangkan kurang ajarnya itu sementara dulu badengan. Tapi kalau perintah itu tidak bisa dilawan. Perintah itu ada kekuatan di dalamnya. Tapi kemudian menjadi ringan. Perintah Tuhan jadi ringan. Firman Allah yang bersifat perintah pun, perintah berarti firman yang diperkatakan, itu tidak akan menjadi beban bagi kita. Kenapa, saudara? Karena kita mengasihi Dia. Nah, di dalam pelayanan kita hadapi yang seperti ini. Tetapi kalau keintiman kita dengan Tuhan itu begitu kuatnya, tidak ada satupun bentuk pelayanan yang yang kita anggap menekan hidup kita dan mempersulit kita. Tidak ada. Kita sedangkan itu saja iklan rokok bilang enjoy saja, kendati soman di PC. Bayangkan ya, hanya untuk asap yang relevan di PC, dia bilang enjoy. Jadi saudara, mari kita renungkan. Mari belajar membangun keintiman dengan Tuhan dari mempraktekkan firman Tuhan. Renungkan pertanyaan terakhir ini. Apa yang paling menyenangkan hati orang tua dari sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak? Hadiah ulang tahun? Wah, luar biasa. Ini hadiah ulang tahun. Saya so kerja jungkir balik dengan kerja keras dan lain. Inilah. Kemudian orang tua buka di hari ulang tahun dengan penuh haru dan dia buka. Wah, tak kaget. Cincin berlian. Besar. Lebih besar dari jagung. Terus dia tanya, aduh anak, bukan main. Ngana dapat doi dari mana? Kasih hadiah. Dia jawab, karena kita cinta mama. Jadi kita baru habis merampok bang. Apa orang tua berkata? Oh, terima kasih. Tahun depan yang lebih besar, ada rampok lagi. Kurang pilih bang mana? Tidak ada yang lebih menghiburkan hati orang tua ketika tahu bahwa anak-anak itu menuruti
dalam satu ketaatan. Sama. Keintiman kita dengan Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia dan kita buktikan dengan melakukan perintahnya. Sekalipun secara lahiriah manusia sakit dan tidak sadar. Jadi bukan hanya sekedar berbahasa roh kita kemudian intim, itu memang perlu. Bukan hanya sekedar kita berkunci diri dalam kamar dan berdoa, kemudian itu juga perlu. Itu keintiman di alam roh. Kita menjalin keintiman di alam roh dengan menyendiri, dengan menyepi, dengan mengurung diri secara pribadi, tidak mau diganggu. Tetapi begitu ada orang mau beli, bertanya, Mama, berapa harganya ini? Sudah jangan lakukan. Iya, tetapi ini ada orang mau beli. Ya bilang jual 200. Ya sambung lagi DP. Nah, bukan hanya itu. Keintiman dengan Tuhan di alam nyata adalah mengaplikasikan perintah-perintahnya atau firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Itu tanda keintiman di alam nyata. Dan dengan pengalaman pribadi yang intim dengan Tuhan merupakan pengalaman melayani pribadinya Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman, itu sama dengan melayani pribadinya Tuhan. Dan kalau kita sudah terlatih melayani pribadinya Tuhan, maka mudah kita melayani jenis-jenis pelayanan yang lain. Mudah. Terasa ringan dan enjoy. Karena kita sudah tahu. Dan siapa Tuhan yang kita layani. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan nyanyian sederhana. Melayani lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani
berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Untuk malam ini kami boleh belajar firman. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang berada dan terletak pada tubuh gereja-Mu di tempat ini. Setelah sekian lama kami menjadi jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Roh Kudus tunjukkan apa karunia yang Engkau taruhkan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak tinggal diam, tetapi kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau. Sebagaimana Engkau sudah melayani kami. Sampai mati tersalib di atas salib Golgota Yesus Kristus. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Tuhan, tiliklah seluruh jemaat. Berkatilah mereka yang sudah melayani Engkau dan sedang melayani Engkau, dan mereka yang telah menjadi pelayan Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Urapi mereka. Berkati mereka. Buat menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Demikian pun jemaat Tuhan yang belum mengambil bahagian dalam pelayanan. Sudah terlalu banyak yang Engkau lakukan atas hidup kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat, kami tidak pernah mampu dapat membalas segala kebajikan. Kami mau mempersembahkan apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Mengabdikan hidup dan diri kami, dan mengabdikan seluruh milik kami di dalam kami melayani Engkau. Berkati dan jamah setiap hati, supaya Tuhan sepanjang malam ini melalui Roh-Mu yang kudus mendampingi mereka untuk menemukan keberadaan mereka dan menjamah hati mereka. Alirkan kasih-Mu dalam hidup mereka. Mereka boleh memiliki satu pengalaman keintiman bersama dengan Tuhan, melakukan perintah-Mu, sehingga mereka juga Tuhan dapat dengan teguh berdiri di dalam pelayanan. Kami mohon pertolongan, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu daripada segala kuasa sejat iblis apapun bentuknya. Semua roh pasivitas di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dan tolak keluar dalam setiap kehidupan. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang Roh-Mu membakar roh kami menyala-nyala, sehingga kami melayani Engkau dengan kekuatan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih yang Kau senantiasa menolong kami. Berkati kami semua dan tilik kami semua Tuhan. Dan pada saat malam ini, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan. Agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan,